Halo anak-anak, selamat bertemu. Semoga Anda semua bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam berkat Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terakhir dari pelajaran semester kedua. Setelah saya posting di Google Classroom tentang sakramen tobat, maka materi yang terakhir adalah sakramen pengurapan orang sakit. Mari kita ikuti, semoga materi ini bisa membantu kita untuk memperoleh pengetahuan mengenai sakramen pengurapan orang sakit. Saya yakin bahwa setiap orang pasti pernah mengalami sakit, meskipun berbeda-beda sakit yang dideritanya. Bagi seorang mengalami sakit seperti ini, bagi yang lain sakit seperti itu. Tapi saya yakin sebagai manusia, tiap orang pasti pernah mengalami sakit. Nah, yang penting adalah dalam mengalami sakit itu, setiap orang ternyata mempunyai perbedaan dalam menyikapinya. Nah, sikap orang yang mengalami sakit itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah orang bisa menyikapinya secara positif. Misalnya, menyesali tindakan sebelumnya yang menyebabkan ia sakit. Contoh, karena kelalaian makan, karena kelalaian tidak merawat kesehatan, sehingga menyebabkan dia sakit. Dia bisa merefleksikan dirinya. Lalu yang kedua, karena dia sakit, lalu dia harus istirahat, maka dia bisa mempunyai waktu banyak berdoa. Dan ketiga, dia juga bisa semakin berserah diri kepada Tuhan. Tetapi tidak semua orang bisa menyikapi sakit itu secara positif. Ada juga yang mempunyai sikap negatif. Misalnya, dalam keadaan sakit itu justru dia terus-menerus mengeluh, bahkan bisa menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kok saya sakit, kok bukan orang lain ya? Lalu juga menyalahkan orang lain. Kenapa kamu kemarin memberi saya makan dan lain sebagainya sehingga saya sakit? Atau bisa merasa ditinggalkan sanak keluarganya. Bahkan ada yang kemudian takut meninggal karena penyakitnya itu. Jadi sekali lagi, orang bisa saja bersikap positif, orang bisa saja bersikap negatif. Tapi ada yang mengatakan sikap positif itu sudah merupakan 50% dari kesembuhan. Sebaliknya, sikap negatif juga 50% memperlambat penyembuhan. Maka ya itu terserah dari masing-masing orang yang sakit, walaupun memang tidak mudah untuk menerimanya dengan positif ya. Lalu yang penting juga bahwa orang-orang yang sedang sakit itu sebetulnya mempunyai harapan untuk mendapatkan dukungan dan motivasi dari orang lain untuk kesembuhannya. Coba Anda bayangkan ya, yang biasanya bisa kesana kemari, kemudian saat sakit dia harus istirahat di rumah, dia sangat membutuhkan dukungan dan motivasi dari orang-orang di sekitarnya yang bisa membantu untuk mendapatkan kesembuhannya. Nah, Gereja Katolik berdasarkan kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dan motivasi tadi, Gereja Katolik juga memberikan dukungan kepada setiap umat Katolik yang menderita sakit. Pendampingan Gereja Katolik kepada umat yang sakit itu diberikan dalam bentuk pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini bisa diterima bagi mereka yang sudah dibaptis, mulai merasa menghadapi bahaya maut karena sakitnya. Orang seperti ini atau umat seperti ini boleh dimintakan sakramen pengurapan orang sakit. Lalu yang kedua, umat beriman yang sudah lanjut usianya atau lansia di atas 60 tahun, bila memerlukan maka
boleh menyampaikan kepada ketua lingkungan untuk diteruskan pada imam atau romo. Lalu yang ketiga, yang bisa menerima sakramen pengurapan orang sakit adalah umat beriman yang menghadapi operasi besar. Mereka ini boleh dimakan sakramen pengurapan orang sakit. Dan yang perlu dicatat juga, sakramen pengurapan orang sakit ini bisa diterima lebih dari satu kali. Contohnya misalnya ya, ada orang yang menghadapi operasi besar lalu dia minta sakramen pengurapan orang sakit. Nanti pada waktu usia lanjut dia ingin minta lagi boleh. Jadi boleh diterima lebih dari satu kali. Nah, sakramen pengurapan orang sakit juga bisa diberikan kepada umat beriman yang dalam keadaan bahaya kematian atau dalam sakit parah atau sakit berat. Sehingga melalui sakramen pengurapan orang sakit ini yang mau disampaikan kepada gereja adalah kehadiran Tuhan yang dekat dengan si penderita sakit melalui perantaraan pelayanan gereja. Jadi gereja hadir menghadirkan cinta Tuhan kepada orang yang sedang sakit. Lalu yang ketiga adalah tanda lahir yang meneguhkan itu diharapkan akan menumbuhkan atau menguatkan iman si sakit. Apa tanda lahirnya? Ada dua tanda lahirnya. Yang pertama adalah penumpangan tangan. Penumpangan tangan ini sebagai tanda perlindungan atau penghiburan dan juga penguatan dari Tuhan sendiri. Jadi pada waktu penerimaan sakramen pengurapan sakit, yang sakit akan mendapat penumpangan tangan. Lalu yang kedua tanda lahirnya adalah pengurapan dengan minyak sebagai tanda kedekatan yang meringankan. Tanda Roh Kudus yang menyerupakan manusia dengan Kristus. Diurapi artinya diserupakan dengan Kristus. Maka dengan menerima minyak pengurapannya itu mendapatkan kedekatan dengan Kristus sendiri. Lalu pemberian sakramen pengurapan orang sakit ini masih memungkinkan ya, jika kondisinya memungkinkan, maka bisa didahului dengan penerimaan sakramen tobat sehingga mempunyai kesiapan batin. Setelah itu baru menerima sakramen pengurapan orang sakit, dan juga jika memungkinkan maka yang bersangkutan masih bisa menerima kehasanan rohani dalam bentuk menerima sakramen Ekaristi atau komunisi suci. Itu kalau masih memungkinkan bagi si penerima. Nah, ada tiga dasar kitab suci yang bisa dipakai sebagai landasan mengapa gereja Katolik mendampingi dalam bentuk sakramen pengurapan orang sakit. Yang pertama dari Injil Markus bab 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Santo Markus mengatakan demikian. Lalu yang kedua masih dari Injil Markus bab 16 dan 18. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Lalu yang ketiga dari surat Santo Yakobus, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tiga kutipan tadi yang oleh gereja Katolik dijadikan dasar pendampingan kepada orang sakit dalam bentuk pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Siapa saja yang terlibat dalam sakramen pengurapan orang sakit ada tiga. Yang pertama adalah imam atau romo atau pastor. Tugasnya adalah memimpin upacara penerimaan sakramen pengurapan orang sakit. Dan ini tidak bisa diwakilkan atau diwakili oleh orang yang tidak tertabis. Ya, hanya yang tertabis. Lalu yang kedua, yaitu si sakit sendiri yang menderita tadi. Orang yang menderita sakit berat dan sudah dibaptis, ya, harus dibaptis. Karena sakramen baptis merupakan pintu bagi sakramen yang lain.
Ia akan mendapat penghiburan dan kekuatan dari doa-doa gereja serta rahmat Tuhan. Lalu yang ketiga adalah jemaat yang terdiri dari keluarga si sakit beserta umat lingkungan setempat yang bisa hadir memberikan dukungan bagi si sakit untuk menerima rahmat Tuhan dalam sakramen pengurapan orang sakit. Jadi ada tiga ya yang terlibat dalam sakramen pengurapan orang sakit. Lalu apa yang diterima oleh si sakit dalam pengurapan orang sakit ini? Yang pertama, si sakit mendapat kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati dalam mengatasi kesulitan karena sakitnya. Lalu yang kedua, si sakit dapat membaharui iman dan harapan kepada Allah serta menguatkannya melawan godaan setan, godaan untuk berkecil hati dan rasa takut akan kematian. Lalu yang ketiga, anugerah yang diterima adalah bantuan Tuhan membawa si sakit pada kesembuhan jiwa, tetapi juga menuju kesembuhan badan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita menyerahkan dalam sakramen pengurapan orang sakit itu kepada cinta kasih Allah. Lalu yang keempat, jika si sakit tadi berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Jadi ada empat anugerah atau rahmat sakramen pengurapan orang sakit bagi si sakit. Lalu kalau itu apa makna sakramen pengurapan orang sakit? Yang pertama, sakramen pengurapan orang sakit menganugerahkan rahmat Roh Kudus yang menjadikan si penderita mempunyai kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan akibat sakitnya. Kesulitan tadi mungkin bisa rasa takut, bisa jenuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengajak si sakit untuk mempersatukan penderitaan yang dialaminya dengan penderitaan Yesus Kristus. Bagi umat beriman, tidak ada penderitaan tanpa makna karena Yesus sendiri telah mengalami penderitaan untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu yang ketiga, makna sakramen pengurapan orang sakit adalah menganugerahkan rahmat gereja ini, keikutsertaan dalam penderitaan dan sengsara Kristus, menyucikan dirinya. Lalu yang keempat, makna dari sakramen pengurapan orang sakit adalah menyiapkan orang yang sakit agar bila akhirnya ia meninggal, ia layak menghadap Bapa. Jadi memberikan paruh rohani. Nah, kadang-kala yang perempat ini lalu dipentingkan seakan-akan kalau kita menerima atau untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit lalu meninggal, tidak ya. Jadi sekali lagi hanya salah satu yang kalau nanti yang bersangkutan meninggal supaya ia layak menghadap pada Bapa. Lalu tata urutannya tadi sebetulnya sudah, tapi baik kembali. Jadi kalau kondisi si sakit masih memungkinkan, maka akan sangat baik jika pemberian sakramen pengurapan orang sakit ini didahului dengan penerimaan sakramen tobat. Lalu yang kedua, uskup atau imam meletakkan tangan ke atas orang sakit sambil berdoa bagi si penderita sakit, kemudian memberikan pengurapan dengan minyak. Lalu yang ketiga, jika memungkinkan juga dapat dilanjutkan dengan menerima sakramen Ekaristi atau komunion suci. Sehingga dengan demikian gereja menjadi pendamping bagi umat Katolik yang sedang mengalami sakit, sehingga bagi yang sakit bisa mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus, dapat membantu untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan jiwa. Demikian anak-anak, semoga materi ini bisa menambah wawasan kita
dan juga bisa membantu umat nanti atau keluarga apabila mengalami sakit, maka kita berhak mendapatkan kasana rohani yang ada dalam gereja. Terima kasih, semoga berguna dan Tuhan memberkati.